Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-9 guys ya. Oke, langsung aja kita gaspol ya guys. Episode ke-9 diawali dengan kehidupan mereka semua di 10 tahun kemudian, di mana Taeyong yang masih menjadi diri Sung Chun sekarang sudah bekerja. Yojin yang kini jadi pengusaha kecantikan yang terkenal, dan Juhe bekerja di stasiun penyiaran. Kali ini Bos Juhe akan menginvestigasi geng Amicus yang akan mengadakan sebuah pesta. Katanya di pesta tersebut sering mengadakan judi ilegal. Dari info yang Juhe dapat, Yujin dan Janggun sepertinya tidak akan bisa hadir. Maka dari itu Juhe bisa diam-diam mengintai pesta tersebut, sembari berpura-pura menjadi pelayan yang tidak dikenal oleh siapapun. Dan juga Juhe dibantu oleh Sung Chun alias Taeyong. Di tengah-tengah pesta tersebut muncullah Sung Chun alias Taeyong yang diam-diam sudah kembali dari Amerika. Yojin yang mendengar hal tersebut bergegas untuk pergi ke pesta di sana. Juhe tidak mengetahui kedatangan Yojin. Perilaku Sung Chun alias Taeyong kini telah berubah. Ia layaknya seperti pria hidung belang yang suka menggoda wanita. Bahkan saat ketahuan oleh Yojin yang kini telah menjadi tunangannya pun, Sung Chun seolah tidak peduli dan malah menggoda Yojin. Saat itu salah satu teman Juhe ketahuan oleh pihak keamanan. Juhe yang juga hampir ketahuan ternyata ditolong oleh Sung Chun. Sung Chun alias Taeyong lalu menyapa Juhe dan menurut info yang Sung Chun dengar, Juhe sering mencari informasi tentang dirinya. Sung Chun kemudian menyampaikan jika dirinya tidak membunuh ayah Juhe maupun ibu Kim. Ia bingung harus menjelaskan apa karena ia tidak melakukannya. Saat itu Sung Chun mengajak Juhe untuk bersantai saja dan minum-minum bersama sekaligus mengenang masa-masa sewaktu mereka masih bertunangan. Lalu kemudian Taeyong alias Sung Chun datang dan mencoba memisahkan Juhe dari Sung Chun alias Taeyong. Di saat itu Sung Chun alias Taeyong bertanya apa Juhe dan Taeyong alias Sung Chun ini masih berkencan, yang sepertinya dari raut wajah keduanya mengatakan mereka telah putus. Saat itu juga Juhe kemudian pergi meninggalkan Sung Chun alias Taeyong yang bersikap semakin buruk. Sung Chun mencoba menahan Juhe namun ia malah ketahuan oleh Yojin dan juga Janggun. Juhe dan juga Taeyong alias Sung Chun akhirnya diusir dari pesta tersebut. Bahkan ia ketahuan membawa kamera diam-diam. Saat itu akhirnya Juntae bertemu dengan keponakan dirinya yang baru saja kembali dari Amerika itu. Saat itu Taeyong kemudian mencoba untuk membela Juhe dengan mengatakan untuk melaporkan mereka semua ke polisi. Namun Taeyong salah tempat karena di pesta tersebut mereka yang kaya berkuasa. Sung Won telah mencoba menerima tantangan dari Taeyong alias Sung Chun, di mana dia akan menelpon polisi dan melihat siapa yang akan ditangkap. Sung Chun alias Taeyong mencoba untuk menenangkan situasi. Ia mencoba untuk menjelaskan jika sampai polisi datang kemari, reputasi paman tirinya yang sekarang menjabat sebagai kepala dosin high tech akan tercoreng karena telah melukai pegawai miskin seperti mereka berdua. Juntae pun mengikuti kemauan Sung Chun dan akan melepaskan mereka berdua. Namun balasannya Sung Chun alias Taeyong yang akan menerima akibatnya. Juhe dan Taeyong pun pergi dari sana. Juhe bingung kenapa Sung Chun alias Taeyong kini banyak berubah dan Juhe juga minta maaf kepada Taeyong alias Sung Chun karena dirinya dipecat dari perusahaannya. Sebagai permintaan maaf darinya, maka Juhe sebagai teman akan mentraktir Taeyong makan. Saat itu Taeyong bergumam jika ia tidak akan bertemu dengan Juhe. Sementara saat itu Yojin agak kesal melihat tingkah pria yang sekarang menjadi tunangannya ini. Sung Chun mau saja ditindas oleh Juntae dan tidak mau berusaha merebut dosin kembali. Menurut Sung Chun alias Taeyong, ia sudah malas melakukannya. Lagi pula meskipun tidak menjadi pewaris dosin, Sung Chun merasa hidup jadi Taeyong saja sudah kaya raya.
Saat itu kemudian Sung Chun diangkut oleh beberapa orang yang ternyata suruhan dari ketua Huang. Semua orang pun terkejut melihat diri Sung Chun alias Taeyong yang kini berubah. Sementara diam-diam ada yang merasa senang anak ketua Huang menjadi seperti itu. Ketua Huang bertanya mengapa putranya mendadak kembali ke Korea. Sung Chun alias Taeyong berkata ia sudah merasa bosan. Lagi pula tidak ada pengaruhnya ia kembali ke Korea. Ia tidak punya kuasa apapun, saham tidak ada dan juga ayahnya tidak mau membantunya. Ketua Huang merasa memang semua ini adalah salahnya. Namun tetap putranya harus kembali ke Amerika. Sung Chun alias Taeyong menolak karena harus ada yang ia lakukan. Sementara itu Ju He masih tidak pernah lupa dengan kematian ayahnya yang masih menyimpan misteri. Ia menyimpan semua bukti-bukti yang ia dapat meskipun kepolisian sudah mencabut penyelidikannya. Orang-orang yang terlibat seperti penyidik, dokter yang mengotopsi jenazah ayahnya kini telah berhenti dan anehnya sekarang bekerja untuk pihak Dosin. Bahkan Ibu Qin yang telah meninggal saja setahunya akan bergabung dengan Dosin. Mengapa semua ini berkaitan dengan Dosin? Setelah dipecat dari perusahaannya terdahulu, Taeyong alias Sung Chun masih mencoba untuk melamar ke perusahaan-perusahaan lain, namun selalu ditolak. Temannya berkata jika dulu Taeyong sudah salah membuang kesempatan untuk bekerja bersama Alex Bu. Masih ingat di episode sebelumnya, Alex Bu ternyata menawarkan Taeyong untuk bekerja bersamanya karena Taeyong mempunyai kepribadian yang menarik. Sayangnya, saat itu Taeyong malah ingin meminjam uang sebanyak 500 juta untuk mengganti uang milik Ju He yang tidak sengaja Taeyong hilangkan. Padahal setahu kita uang itu telah diambil oleh Yojin. Alex Bu tentu tidak semudah itu meminjamkan uang. Ia menyuruh Taeyong untuk menabung saja dan bekerja bersamanya. Dan saat itu Taeyong malah menolak bekerja sama bersama Alex Bu yang sekarang malah membuatnya menyesal. Pagi itu Taeyong mendapat telepon dari Sung Chun. Sung Chun ternyata meminta Taeyong untuk mentraktirnya sarapan karena ayahnya telah memblokir kartu kreditnya. Saat ini Sung Chun alias Taeyong hidup sesuka hatinya saja. Bahkan hidupnya terkenal suka mempermainkan wanita dan berkencan dengan artis-artis ternama hingga namanya masuk ke dalam berita. Yojin sampai bingung dengan tingkah laku Sung Chun mengapa sekarang ia berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya berita-berita alias gosip tersebut tidak boleh sampai masuk ke dalam berita gosip di televisi. Tapi ternyata itu semua dilakukan oleh Jun Tae agar nama Sung Chun alias Taeyong semakin buruk di mata pemegang saham lainnya. Bahkan ia senang keponakan tirinya itu selalu membuat masalah. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan wakil direktur di grup Dosin dan tidak lama kemudian ada jalan untuk menjadi penerus grup Dosin. Malam itu Sung Chun alias Taeyong kembali ke rumah. Ia membawa seorang gadis ke sebuah hotel dan terlihat jika ada wartawan yang mengikutinya dan mengambil gambar-gambarnya. Ternyata semua itu hanya kemo atau image yang dibuat oleh Sung Chun saja. Ia bersama dengan Monkey dan juga teman-temannya diam-diam bekerja dan mencari cara bagaimana caranya menjatuhkan Jun Tae. Temannya bertanya seberapa menakutnya sih si Jun Tae itu. Monkey bercerita jika selama di Amerika tuan mudanya ini tidak hidup tenang. Dimanapun dia pergi selalu ada kecelakaan atau orang yang ingin mencelakai dirinya. Sebuah keajaiban jika sampai sekarang tuan mudanya ini masih hidup dan itu semua adalah ulah si Jun Tae. Sementara itu, hidup ayah dan ibu asli Sung Chun semakin membaik. Mereka membuka toko roti dan sepertinya berjalan lumayan lancar. Pelan-pelan mereka dapat membayar hutang-hutang mereka. Saat itu, Taeyong mendapat telepon dari kepolisian yang bilang Taeyong baru saja dituntut oleh pihak hotel tempat dulu ia bekerja karena telah menghalangi bisnis. Tidak tanggung-tanggung, Taeyong dituntut sebanyak 100 juta won. Taeyong lalu mencoba untuk mendatangi Sung Won, pemilik hotel tersebut yang juga temannya Jun Tae. Saat itu semua kawannya berkumpul di sana dan kemudian melonconi Taeyong. Yojin pun menyuruh Sun Won untuk berhenti melakukannya dan menyuruh Taeyong pergi dari sana. Sebelum pergi, Taeyong memohon kepada Sung Won untuk mencabut tuntutan tersebut. Dan dengan mudahnya Sung Won mengabulkan keinginan Taeyong karena menuntut Taeyong tidak akan menghasilkan apa-apa. Lagi pula seharusnya Taeyong berterima kasih kepada Sung Chun alias Taeyong karena Sung Chun lah yang membatalkan tuntutan tersebut.
Teong lalu pergi minum-minum di depan Toserba tempat dulu ia bekerja. Ia mengundang Sung Chun dan kemudian mengajaknya berbicara mengenai perkataan Sung Chun dulu yang mengingatkannya agar orang miskin menghindari perkelahian. Dan saat ini Teong sedang melakukannya. Namun ternyata mereka malah menyuruhnya berterima kasih kepada Sung Chun karena mereka tidak jadi menuntut Teong. Sung Chun bilang hal ini jelas bukan karena dirinya. Itu semua hanya perkataan Sung Won saja. Tidak lama kemudian datanglah Ju He. Ia tidak menyangka Teong minum bersama Sung Chun. Dan juga kemudian ia bertanya kepada Sung Chun mengapa selama ini Sung Chun alias Teong selalu membantu Teong alias Sung Chun. Kesalahan apa yang diperbuat oleh Sung Chun sampai merasa bersalah kepada Teong. Sung Chun bingung apa maksud Ju He. Ia berpikir Ju He terlalu bertele-tele untuk mengucapkan terima kasih. Ju He juga bertanya berapa banyak uang yang dikeluarkan Sung Chun alias Teong untuk menutupi kasus kematian ayahnya. Saat pulang ke rumah, Sung Chun menemukan Yojin yang sedang berada di kamarnya. Yojin merasa cemburu karena Sung Chun sering membela Ju He dan juga si Teong. Yojin yakin Sung Chun masih menyukai Ju He. Sung Chun kemudian memberitahukan jika sekarang ia sudah bertunangan dengan Yojin dan akan segera menikahinya. Bahkan sendok emasnya pun ia serahkan kepada Yojin. Jadi perlu bukti apa lagi agar Yojin mau percaya kepadanya. Namun tiba-tiba Sung Chun kemudian mengucup bibir Yojin agar Yojin percaya kepadanya. Sung Chun masih ingat saat Ju He bersamanya. Apalagi Sung Chun ingat Ju He bilang ia sangat senang bisa mengenal Sung Chun. Namun semua itu harus Sung Chun lupakan karena ada misi yang harus ia lakukan. Lalu kemudian itu tiba-tiba ada berita yang cukup menghebohkan. Putra dari grup Dosin diselidiki atas kasus narkoba. Akibatnya saham grup Dosin sekarang anjlok, bahkan grup investor Dosin juga mengalami hal yang sama. Lalu benarkah putra dari grup Dosin tersebut yakni Huang Teong memakai narkoba? Semua orang begitu panik karena sebagian besar orang menginvestasikan sahamnya pada grup Dosin, grup paling besar di Korea itu. Sementara saham turun anjlok. Sung Chun yang sekarang tampilannya sudah berubah membeli semua saham tersebut. Ketua Huang yang sekarang kalang kabut saja kemudian dikejutkan dengan seseorang yang baru saja membeli saham dengan nilai yang cukup besar. Ibu tiri Teong dan Jun Tae juga mencari tahu siapa orang tersebut. Saat itulah Ketua Huang menyadari ini pasti ulah putranya. Karena pada malam itu Sung Chun alias Teong meminta waktu kepada ayahnya jika dalam sepekan ini ia akan melakukan sesuatu. Sementara itu Teong membersihkan semua berkas-berkas lamaran ke sebuah katak penyimpanannya. Ia kemudian melihat sebuah buku catatan dulu dan ia terkejut melihat isinya yang mana dulu Sung Chun yang asli sempat menulis pengalamannya tentang sendok emas dan bertukar kehidupannya dengan Huang Teong. Lalu pada saat itu, saat rapat anggota dewan untuk memutuskan CIO yang baru, tiba-tiba sekretaris ketua Huang meminta Jun Tae untuk segera dipecat. Semua orang yang ada di sana terkejut, tidak terkecuali Jun Tae yang berpikir ini ada hubungannya dengan dirinya lah yang menyebarkan gosip-gosip skandal putra ketua Huang. Dan kemudian saat itu Sung Chun alias Teong masuk ke dalam ruang rapat dan membeberkan apa alasan mengapa Jun Tae harus dipecat. Sung Chun alias Teong mengungkapkan jika selama ini Jun Tae sudah banyak menggelapkan dana sebanyak 70 miliar dengan alasan yang beragam. Belum lagi penipuan-penipuan yang ia lakukan selama menjabat sebagai CIO. Jun Tae meminta hanya direktur atau CIO saja yang berpendapat dan menurutnya Sung Chun alias Teong tidak berhak. Namun saat itu kemudian diumumkan jika Sung Chun alias Teong adalah CIO baru di grup Dosin High-Tech. Ia jugalah yang menjual Moslab yang membeli saham Dosin High-Tech. Dan karena itu Sung Chun alias Teong berhak mendapatkan posisi tersebut. Sung Chun berkata kepada Jun Tae jika ia tidak seperti ayahnya ketua Huang. Karena ia adik iparnya, ayahnya tidak akan memenjarakan Jun Tae karena perilakunya. Tapi Sung Chun berbeda. Sekarang adalah saatnya Jun Tae hancur. Jun Tae lalu tidak tinggal diam. Ia akan membuat keponakannya itu hancur bersamanya. Lalu ia menghubungi Ju He dan akan memberitahukan rahasia Teong selama ini. Sementara itu ketua Huang bangga dengan putranya yang diam-diam berhasil membuktikan dirinya mampu menduduki grup Dosin. Namun ada suatu masalah yang mana perusahaan Moslab adalah perusahaan temannya Sung Chun alias Teong.
Temannya tidak terima jika Sung Chun menjual Moslep dan kemudian membeli saham perusahaan ayah Taeyong sendiri. Sung Chun alias Taeyong tidak peduli selama ini bisa mencapai apa yang ia inginkan. Ia tidak peduli dengan Moslep. Kemudian Sung Chun didatangi oleh Ju He, di mana Ju He memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis yang akan mewawancarai Sung Chun. Diam-diam Ju He sudah mengetahui jika Taeyong diduga telah membunuh ayahnya. Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode 9 pun selesai. Bagaimana menurut kalian guys? Dan bagaimana perjuangan Ju He untuk membuka kasus ayahnya kembali? Dan bagaimana juga dengan Sung Chun yang sekarang hidup di kehidupan Taeyong? Selama 10 tahun ia berjuang memakai nama Taeyong dari ancaman pembunuhan dari Juntae, fitnah dari Juntae, dan belum lagi juga kasus kematian ayahnya Ju He. Dan sekarang Taeyong yang asli, apakah dia sadar jika kehidupannya sudah ditukar oleh Sung Chun? Saksikan episode selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Bye bye.